Di samudra gelap, muncul pita perak panjang. Ikan over hati-hati menggantung vertikal. Ini ular laut sejati bumi. Ikan ini berkepala kecil, siripnya merah menyala. Ia hidup di kedalaman, bergerak aneh dan lambat. Ikan overhaar bisa tumbuh lebih panjang dari bus kota. Ia ikan bertulang terpanjang di bumi. Meski begitu, tubuhnya rapuh. Malam hari, tubuh perak dan jambul merahnya tampak tak wajar. Postur vertikalnya di air mirip tiang. Berabad-abad orang mengira ikan oar monster. Padahal ikan ini tak berbahaya. Ia hanya bergerak aneh dan menakutkan tampilannya. Raja herring terlihat seperti pita, tubuhnya pipih, sangat memanjang, tanpa sisik jelas, ia dilapisi perak. Sirip punggung lembut membentang dari kepala. Sirip depannya terangkat seperti sisir, dua sirip perut tipis, menggantung bak pita merah. Itu sebabnya, dalam Inggris disebut honorfish, ikan dayung. Kepala raja herring kecil, matanya besar, giginya mungil. Ia menghisap mangsa, bukan merobeknya. Bintik gelap ada di sisi tubuhnya. Sirip merahnya memberi kesan asing. Ciri utama ikan raja herring adalah cara bergeraknya. Ia jarang pakai ekor. Ikan ini menggerakkan sirip punggung panjangnya membentuk gelombang lembut sepanjang tubuhnya. Seolah ia jadi baling-baling lambat. Dengan begitu, ikan ini bisa diam vertikal di air tanpa banyak energi. Lalu ia mendekati kumpulan krill, ikan kecil, atau ubur-ubur. Ikan itu kemudian hanya menghisapnya. Pita perut panjangnya membantu ikan raja herring berbelok. Itu juga menstabilkan posisinya. Tubuhnya fleksibel dan ringan, cocok untuk meluncur perlahan, bukan menyergap cepat. Maka, ikan raja herring memilih menangkap dengan tenang, bukan mengejar. Habitat ikan raja adalah samudra terbuka di seluruh dunia, dari perairan hangat hingga sedang. Biasanya hidup di kedalaman ratusan meter atau lebih, tempat cahaya matahari meredup cepat. Di sana, ubur-ubur dan krustasea menjadi makanan. Ikan raja mengikuti arus dan lapisan plankton musiman. Ini adalah ikan samudra terbuka yang soliter. Tidak ada tempat berlindung atau dasar laut di dekatnya. Maka, hemat energi dan kamuflase adalah kunci bertahan hidup. Ikan raja jarang mendekati pantai. Mereka terlihat di permukaan setelah badai atau perubahan arus. Ini terjadi saat ikan yang melemah terbawa ke atas. Secara ilmiah, ikan raja herring adalah penyaring lambat. Menguntungkan baginya menjaga tubuh hampir netral dalam daya apung, bergerak berkat sirip punggung yang panjang. Ini mengurangi hambatan dan penggunaan energi. Posisi vertikal memperluas pandangan dan memungkinkan ia menemukan plankton yang jatuh dari atas. Warna merah cerah siripnya meredup di kedalaman, membuatnya kurang terlihat. Bagaimana Anda akan menamai ikan jantan ini? Silakan tulis komentar Anda. Dalam mitos, ikan oarfish adalah pertanda badai dan bencana. Di Jepang, ia disebut utusan dewa laut. Kisah ular laut sering berawal dari ikan perak panjang terdampar di pantai. Sirip merah dan mata besar menambah kengerian. Foto langka di pantai menyebar sebagai bukti monster. Kenyataannya lebih sederhana. Oarfish jarang terlihat di dekat pantai. Ia mati karena air hangat, atau kelelahan akibat arus. Tidak ada mistik atau ramalan di sini. Sejarah studi King of Herring selama ditulis oleh badai. Para ilmuwan kebanyakan melihat bangkai terdampar. Panjangnya hanya diperkirakan dari cerita. Hanya dengan kamera dan robot bawah air di abad 21, posisi alami mereka berhasil direkam. Ikan itu berdiri vertikal, siripnya bergerak sedikit. Telur King of Herrings mengapung di permukaan air. Larvanya memiliki tonjolan panjang, berbeda dari dewasa. Terkadang, luka ditemukan pada individu besar. Mungkin ini jejak pertemuan dengan ubur-ubur atau predator. King of Herrings mengingatkan kita, hal aneh di laut seringnya tidak berbahaya. Mereka makan debu laut. Ular laut, nyata, kita ada, namun tidak mengancam manusia. Ini kanal makhluk bumi. Berlanggananlah untuk penemuan menyeramkan lainnya. Selanjutnya ada lebih banyak monster. Sampai jumpa.